Nang almarhum Romo Syakur Yasin ya. Sering juga disebut Buya Syakur Yasin ya. Kok Pak Pendeta Tan Hoi Nai menyebut Romo Syakur Yasin ya. Pada waktu beliau dimakamkan ya, ada kok yang selamat jalan Romo Syakur Yasin. Romo itu sebutan untuk yang dituakan ya, yang dituakan, yang dianggap sebagai sesepuhnya lah, begitulah ya. Tunggu Pak Pendeta Tan Hoi Nai ya. Begini Pak ya, pada waktu dimakamkan itu Romo Syakur Yasin lihat petinya ya, dia tidak memakai seperti umumnya kain hijau lalu bertuliskan huruf-huruf Arab ya. Pada saat pertama kali digotong petinya ya, saya sudah langsung tahu petinya dikasih bunga, petinya warna putih lagi ya. Sudah ya, dari situ ya, petinya warna putih, ada bunga, ditulisin bunga, ada ditaruh bunga, tidak ada kain hijau bertuliskan huruf Arab. Nah, ini akan lebih klop kalau ada yang memberi kesaksian waktu dimasukkan ke liang kubur berikut petinya apa tidak ya. Kalau berikut petinya maka sudah pasti ya, seperti yang kita duga ya. Oke, saya punya memori kenangan dengan beliau ya. Saya menyebutnya yang dituakan sesepuh atau Romo Syakur Yasin ya. Ketika beliau membuat video lalu dia merokok ya, saya menegur ya, Buya ya, bagaimana Buya memberitakan kebenaran kitab yang Buya yakini ya, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, tetapi melawan mabuk nikotin saja nggak bisa, itu nonsen ya. Rupanya didengar sama beliau. Lalu next tayangan dia tidak menunjukkan sedang merokok. Mungkin berhenti bisa saja ya. Mungkin juga pas tayangan tidak merokok ya. Ya, saya mengatakan begitu. Bagaimana Anda ini membicarakan tentang hal-hal rohani ya, hal-hal yang ilahi ya. Sementara melawan mabuk nikotin aja nggak bisa. Jadi merokok itu termasuk golongan mabuk ya. Bagi orang Kristen mudah sekali untuk menjawab apakah orang Kristen boleh merokok. Ya, pertanyaan saya balik, orang Kristen boleh mabuk nggak? Nggak boleh. Nah, merokok itu mabuk nikotin. Ya, mabuk janda gimana Pak? Ya. Rupanya ini saya direspon oleh beliau, lalu setiap tayangan berikutnya tidak ada beliau sedang merokok. Terus kedua, beliau itu sama dengan saya, autokritik ya. Saya juga autokritik, back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Yang benar nyatakan benar, yang tidak ada di Alkitab katakan tidak ada di Alkitab. Ya, beliau juga sama gitu. Ya, semua sudah dengar lah ya, saya nggak perlu mengulang-ulang ya. Misalnya soal berapa kali ya, 5 kali apa 3 kali, beliau sudah jawab sendiri, videonya ada. Ya terus, sudahlah. Lalu oleh kelompok mayoritas ya, aliran yang mayoritas, beliau dianggap anti mainstream. Ya, sama dengan saya. Karena saya ini back to the scripture, sehingga oleh Tritunggal aku ini dihujat, dicaci maki. Cuman menghujat caci maki doang, nggak bisa bantah. Sama posisinya. Ya, ini Romo Buya juga nggak bisa dibantah karena semua dia tahu mana yang, kalau saya kan sudah jelas mana yang Alkitab, mana yang tafsir. Alkitab itu dari Allah, dari Yesus Allah ya.
sama ya. Lalu saya sering menyemangati beliau ya, Buya ini sampai suatu titik saya mengirim ayat-ayat tentang Maha Suci Maha Tinggi yang bahasa Arabnya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kirim ini ya, Yesaya 57 ayat 15 ya, termasuk azza wa jalla, Yesaya 9 ayat 5, Habakuk 3 ayat 3, Allahu Akbar, Titus 2 ayat 13 ya. Lalu Allahu Ahad, Yudas 1 ayat 25. Kan tim mereka bisa melacak itu ya. Kali ini tidak direspon. Saya sudah mengendorse ya. Ayo Buya, jangan berhenti. Terus cari terus seperti yang saya lakukan. Saya tidak berhenti ya. Karena saya berdasar Alkitab tidak bisa dibantah. Namanya ada di Alkitab ya. Rupanya dia tidak membalas dan tidak merespon ini. Lalu saya tidak banyak komen juga. Mungkin terakhir itu saya komen ya. Ada satu saya agak lupa komennya apa. Tapi di detik-detik terakhir ya, hari-hari terakhir beliau itu selalu menyebut Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya agak aneh ini ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setahu saya emang nggak pernah orang nyebut seperti itu, apa ya lagi orang selevel Buya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu saya kaget ketika ada kabar beliau pass away ya. Ada salah satu komen yang menyebut Romo. Waduh, ya kok Romo ya. Ada ada yang berkomen gitu, atau saya lupa ya apa dalam bentuk apa itu, Romo ya, Romo Sakur-Yasin. Lalu ketika di tayangan lain, orang lain membuat tayangan, loh petinya warnanya putih. Satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh, andekan dia itu biasanya petinya tidak boleh putih ya, biasa yang warna-warna natural lah ya, natural, warna-warna kayu seperti itu. Kali ini kok fotonya putih, tidak ada kain hijau bertuliskan Arab. Ya. Lalu dikubur ya di tempat yang mereka sudah siapkan lah ya, seperti itu. Tidak masalah ya. Lalu muncul tayangan lain ya, justru orang-orang yang dari Nasrani banyak mengapresiasi Buya ini gitu loh. Dan sampai sekarang dikenang, nanti akan muncul lagi tayangan-tayangan yang seperti itu ya. Ya, itu kesan saya terakhir ya. Ada satu komen terakhir yang sebelum beliau pass away itu, saya agak lupa komennya apa ya. Saya agak lupa ya waktu itu. Pokoknya sesuatu yang saya menjelaskan sesuatu yang mungkin bagi dia belum pernah dengar. Bapak Ibu Saudara, saya pernah jadi Muslim. Jadi apa yang beliau jelaskan sebenarnya saya sudah tahu. Saya sudah tahu semua itu ya, tentang Khadijah, tentang berapa kali, tentang bagaimana asal usul kata. Saya sudah tahu tentang syahadat. Semua saya sudah tahu. Saya pernah jadi Muslim juga waktu itu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru bagi saya apa yang dijelaskan oleh Buya Sakur ini ya, tetapi bagi yang beraliran mayoritas ya, mungkin itu sesuatu yang aneh ya. Ya lalu beliau disudutkan lah, katanya ini sesat, katanya ini menyimpang dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kesan saya Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang saya bisa jelaskan. Demikian, selamat jalan ya. Sahabatku juga Buya atau Romo Sakur-Yasin ya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Amin. That's it.